Alhamdulillah ya. Anak saya sekarang sudah sarjana semua, Pak. Alhamdulillah. Karena foto ya. Ya. Dan saya bisa keliling Indonesia karena foto juga. Mas Prapto, dulu Mas Prapto ini terjun ke dunia fotografi itu ceritanya seperti apa, Mas? Ceritanya itu atasan saya, dia itu seorang kepala cabang sebuah BUMN. Dia suka hobinya itu fotografer, foto kemana, pemandangan. Saya yang bagian nganter, bagian bawa tripod, bagian bawa kamera. Lama-lama saya itu senang menikmati, dan jadilah saya tukang foto dan dikasih kamera sama beliau. Itu tahun berapa, Mas Prapto? Tahun 2000. Tahun 2000. Mas Prapto, kalau dunia fotografi ini kan macam-macam ya alirannya. Mas Prapto ini istilahnya pasnya di motret yang apa ini? Ada yang landscape dan macam-macam atau gimana? Saya itu pasnya itu di human interest. Human interest. Jadi saya di situ. Kenapa di human interest? Saya menginspirasi kehidupan saya. Itu istilahnya mau muter balik waktu saya sengsara. Oke, ini cerita menarik itu. Apa dulu Mas ceritanya yang kok seperti memutar balik zaman dulu itu? Istilahnya gini, saya orang desa dengan kehidupan serba keterbatasan. Dan disitulah ide-ide saya muncul, membuat cerita-cerita lama saya di dalam fotografi. Mas Prapto dulu di mana? Asli mana? Terus seperti apa dulu kehidupan masa kecilnya? Saya asli Malang. Asli Malang. Tapi desanya ini namanya Desa Telogosari, desa yang terpinggir, terpelosok di Malang, dengan kehidupan yang sosialnya lebih rendah. Ya. Kemudian proses belajarnya itu bagaimana, Mas? Karena ini kan fotografi nggak sekedar motret kan gitu. Ya, prosesnya itu ya memang agak lama ya. Tapi berhubung saya itu orangnya suka dan niat, jadi nggak terlalu lama. Saya setahun sudah bisa memenangkan suatu lomba. Di tahun awal-awal itu? Awal-awal itu saya motret di Blitar. Di Blitar? Alas Maliran. Oke, saya tahu nih, ini kampung saya itu Blitar, Mas. Alas Maliran itu bersama teman-teman, bersama pimpinan saya. Dan foto itu laku, dibeli kantor saya, dijadikan kalender itu sekitar 3 foto. Ternyata kok hasilnya banyak. Lama-lama saya semakin giat untuk motret dengan human interest. Oke. Dengan kehidupan saya. Mas, kalau human interest itu kan sebenarnya kita mencoba mengcapture ya. Kira-kira rahasianya untuk mendapatkan yang terbaik itu apa, Mas? Istilahnya ya, momen pencahayaan waktu itu kita harus menyeting di waktu yang pas, biar foto itu benar-benar menimbulkan cerita yang asli, tidak kayak konsep. Memang semua foto human interest yang saya lakukan itu semua saya konsep, tapi gimana caranya foto itu kelihatan nggak terkonsep. Jadi konsep tapi tampak tidak terkonsep Ya. Tapi tentu setelah 2000 sekarang udah 23 tahun tidak terasa gitu ya. Itu dalam perjalanan itu kira-kira apa yang dialami Mas Prapto? Apakah memang semangat terus motret atau seperti apa? Ada sih titik jenuh saya waktu itu tahun 2013. Saya itu sudah agak jenuh, tapi didorong dengan rasa ingin tahu dan rasa kemauan ingin mempunyai hasil ya, mempunyai hasil suatu karya yang hobi saya cuma itu, dari foto aja. Lalu saya setiap hari melihat orang lalu lalang, dari situlah saya timbul lagi, saya harus bisa motret dan saya harus bisa sebuah cerita atau konsep yang saya tonjolkan atau yang pesan dari foto itu. Makanya saya harus bangkit. Dalam perjalanan yang saat ini sudah cukup banyak menjuarai lomba foto, dan terakhir lomba foto kami yaitu Bangkit Anak Bangsa, temanya Bangkit Anak Bangsa. Waktu memotret Bangkit Anak Bangsa itu bagaimana proses kreatifnya, Pak? Waktu itu saya bermain di rumahnya Pak Sadikin ini. Dia seorang disabilitas, tapi mempunyai rasa kebangkitan, rasa nasional itu. Semua anak-anak kecil di samping
ada sesuai dari tetangga, itu diajari untuk selalu berkreativitas. Disitulah ide-ide saya muncul. Saya harus bisa memotret orang ini. Ini suatu pesan yang tidak bisa disampaikan dengan kata-kata, tapi dengan foto bisa kita sampaikan. Oke. Jadi memang ini kan tema lomba fotonya Bangkit Anak Bangsa. Ya, Jadi Mas Prapto pertama berpikir dulu. ya berpikir. Terus kemudian jatuh ke sini tadi gimana, Pak? Kok bisa akhirnya memilih? Kan maksudnya banyak opsi waktu itu. Saya kesini tuh 3 kali. Pertama saya cuma ngobrol, kedua itu saya motor sama teman saya, yang ketiga saya motor sendiri. Saya harus bisa mempunyai ide sendiri, biar nggak contoh orang lain, atau biar nggak sama yang lain. Makanya saya itu malam-malam kesini, ini pas waktunya. Mas Prapto, karena kan motret itu mungkin tidak bisa mendadak ya gitu ya. Kalau kita mau menghasilkan karya yang bagus. Nah, bagaimana proses kreatif Mas Prapto ini dalam menghasilkan karya-karya yang bagus, Mas? Gini, saya mau motret itu intinya bukan untuk untuk mencari uang ya, tapi untuk merefresh saya pekerjaan selama Senin sampai Jumat. Dan disitulah setiap malam ide-ide saya itu muncul. Dan saya sering melihat sebuah foto orang lain atau film, disitulah akan muncul ide-ide. Misalnya mau motret ini besok, saya harus punya persiapan. Ini yang harus saya siapkan, dan ini pasti nanti akan berkembang di lapangan. Pasti itu. Saya nggak mungkin kan, saya ada lomba ini saya harus foto kayak ini. Saya nggak, pokoknya saya punya stok dulu. Saya Sabtu Minggu harus foto. Intinya cuma itu. Setiap Sabtu Minggu harus moto, harus ya. Harus foto. Tadi. Dipaksa ya. Sebenarnya dipaksa untuk refreshing dari Senin sampai Jumat itu aja. Istilahnya hiburan saya cuma foto aja. Ya. Oke. Dalam tadi maksa setiap Sabtu Minggu harus motret ya. Biasanya kendalanya apa? Atau semuanya berjalan lancar? Kalau ada cerita-cerita lucu siapa tuh bisa diceritakan? Ada sih, pernah ya kita sudah mempunyai ide, ceritanya kayak gini. Tapi waktu hari H kita itu modalnya udah nggak mau difoto. Nah situlah kadang-kadang kita hilang kan. Tapi kita harus mempunyai plan A atau plan B. Mas Prapto lagi, ini kan berkaitan dengan menjadi salah satu juara juara satu ya di lomba Bangkit Anak Bangsa. Waktu prosesnya sendiri memotret Pak Sadikin itu dulu ceritanya seperti apa, Pak? Ceritanya Pak Sadikin waktu itu saya ini sowan ke beliau. Saya itu melihat beliau itu inspirasinya dia itu kok semangat dan inspirasinya itu tinggi. Saya Sebelumnya belum kenal. Oke. Belum kenal, terus saya sowan, terus ngobrol-ngobrol, dan saya bilang, Pak, saya ingin motret Bapak. Kenapa saya mau motret Bapak? Saya itu punya prinsip gini, Bapak itu orangnya kayak gini, tapi semangatnya lebih tinggi. Kenapa Bapak bisa sukses? Saya harus bisa sukses dari Bapak. Makanya saya buatlah sebuah karya itu. Nggak tahu foto itu akan kemana, pokoknya saya harus membuat ini dan punya pesan sendiri. Jadi foto itu dibuat sebelum ada pengumuman lomba foto Bangkit Anak Bangsa? Ya, sebelum ada lomba-lomba itu. Memang niat untuk membuat foto? Ya, tujuan utama saya foto itu bukan untuk lomba, tapi untuk hobi saya. Nah terus satu lagi Mas Prapto, kalau dengan karya foto yang kemarin, dengan lomba foto Bangkit Anak Bangsa, kira-kira akhirnya memilih itu yang dikirim untuk lomba, itu kenapa? Karena sesuai tema, mempunyai pesan tersendiri. Pesan dari seorang yang mempunyai kekurangan, dia mempunyai semangat untuk membangun negeri ini dengan mengajari anak-anak sekitar kita. Di sekitarnya beliau, kampung-kampungnya beliau, anak itu diajari untuk membuat sebuah karya. Dan tujuan dia bukan materi, tapi memberikan ilmu. Ilmu itu nanti akan bermanfaat di belakang hari. Kami jujur sebagai juri waktu itu, saya, Mas Ranar dan satu lagi, itu kami memilih karya Mas Prapto, semuanya memilih itu juara satu langsung. Walaupun misalnya kami bukan berdiskusi lagi, masing-masing akhirnya mengkoleksi gitu ya, yang mana yang kandidat, kemudian semuanya kami, Mas Rana dan satu lagi menempatkan punya Mas Prapto juara satu. Memang
sesuai tema dan karyanya luar biasa. Terima kasih. Selamat Mas Prapto ya. Terima kasih. Ya. Oke Mas Prapto, mungkin dalam pandangan seorang Prapto ya, yang saat ini menurut saya kita akuin luar biasa dalam berkarya. Apa tujuan memotret ini kira-kira? Tujuan saya memotret pertama ya itu memang untuk hobi. Yang kedua saya ingin menyampaikan pesan lewat foto itu. Dan yang ketiga foto-foto saya banyak yang menggambarkan kultur kan, kultur yang di belakang. Makanya kita harus selalu bangkit dan selalu maju terus untuk selalu berkarya. Dan disitulah akan timbul rasa kepedulian kita kepada lingkungan dan untuk membangun bangsa ini dengan lewat karya foto ini. Oke, Mas Prapto, dalam menghasilkan karya yang terbaik, mungkin bisa dibagi tip-tipsnya Mas Prapto ini apa Mas? Saya itu ya, kalau tip-tip saya ingin membuat sebuah karya yang baik dan bisa dinikmati orang. Pertama itu ya, saya harus punya rasa niat, rasa niat untuk membuat sebuah karya. Terus yang kedua, foto itu harus mempunyai rasa dalam arti pesan moralnya. Itu yang harus kita tonjolkan. Kalau kita membuat foto atau konsep, kalau nggak ada rasa, asa, dan apa yang dimaksud foto itu apa? Istilahnya foto itu harus mempunyai rasa pesan. Apa sih foto ini, pesannya apa? Nah disitulah PO-nya kalau menurut foto ya. Point of interest. Pesan dalam sebuah karya itu harus kita tonjolkan yang paling utama di situ. Dan semua orang bisa lah konsep, tapi pesan apa yang kita tampilkan di foto nanti harus ada. Yang utama itu aja menurut saya. Yang niat ya. Yang kedua harus ada ide dan pesan. Ya. Yang dari foto yang akan kita karyakan. Nah, berarti sebelum berangkat Mas Prapto pasti sudah punya ide ya, punya ide. Nah, ide saya itu mulai Senin sampai Jumat itu saya punya ide. Senin sampai Jumat? Ya. Ditulis? Kadang-kadang saya tulis, kadang-kadang enggak. Tapi saya ingat-ingat. Tapi bahan-bahannya sudah saya siapkan. Saya Sabtu muter di sini. Dan saya mempunyai, di sini harus saya giniin. Nah, makanya saya sudah siapin di properti di rumah itu satu gudang. Satu gudang. Jangan dikomplain istrinya. Pertama memang dikomplain ya. Gara-gara waktu itu beliin yang nggak berguna. Tapi lama-lama dia tuh menyadari karena dalam foto saya itu banyak laku terjual. Dan disitulah istri saya mulai dibiarin. Ya udahlah, malah sekarang didukung. Kalau nggak motret, kok nggak motret dibiarin. Nah, kalau kayak gitu. Jadi ada dukungan keluarga nih, faktor lain ini ya. Kadang-kadang juga saya jadikan model. Waktu kita ke mana gitu ya, nggak ada ide, terus ngajak anak istri-istri traveling. Tapi di belakang mobil sudah ada peralatan yang aku siapkan sendiri tanpa sepengetahuan istri saya. Dan disitulah istri saya jadikan model sama anak saya. Oke, jadi dalam setiap bepergian kemanapun, semua perlengkapan tempur itu ada di bagasi mobil gitu ya. Ada, pasti jadi ada. Begitu muncul ide langsung. Tanpa sepengetahuan dia, saya pasti ayo pakai ini. Jadilah. Luar biasa. Nah terus Mas Prapto, misalkan gini, kita udah punya ide gitu ya. Tapi bahkan yang tadi spontan, tapi ada juga ide yang direncanakan, tapi sampai di tempat berbeda. Itu apa yang dilakukan? Dan kita harus mempunyai plan B istilahnya, yang tanpa kita duga nggak sesuai yang kita bayangkan kan. Biasanya disitulah ide muncul lagi. Setelah kita rubah lagi ceritanya. Dan saya biasanya lihat lingkungan setempat. Harusnya kayak gini lah. Makanya di mobil itu banyak peralatan yang saya perlukan. Jadi saya nggak akan bingung. Jadi yang mana diperlukan tinggal ambil gitu ya. Karena semua ada di sana. Ya. Oke, terima kasih Mas. Mas Prapto, sebenarnya Mas Prapto dikenal sebagai fotografer. Sebenarnya pekerjaannya apa Mas? Pekerjaan saya ini hanyalah seorang sopir di salah satu kantor BUMN ya. Tapi saya ini bukan pegawai tetap, saya outsourcing. Tapi saya mempunyai punya keinginan yang begitu tinggi. Karena kemauan ingin tinggi, yaitu gimana caranya saya bisa menghasilkan uang lebih untuk bisa menyekolahkan anak saya biar menjadi S1 sarjana dengan gaji UMR, tapi bisa menyekolahkan anak saya. Karena itulah saya di dunia foto ini saya bergiat terus, niat terus untuk berkarya.
Dan alhamdulillah ya, anak saya sekarang sudah sarjana semua Pak. Alhamdulillah. Karena foto ini. Karena foto ya. Ya. Dan saya bisa keliling Indonesia karena foto juga. Disitulah buat teman-teman yang lain, jangan merasa rendah diri. Meskipun kita sebagai Apapun profesinya. profesi kita harus punya niat, berjuang dan semangat untuk selalu ingin maju. Jangan menyerah, disitulah akan punya rasa nilai tinggi. Ya. Dan saya dengar Mas Prapto itu lebih dikenal dibanding orang kantor Ya. sebagai fotografer. Saya ini lebih dikenal ya daripada pejabat yang ada di kantor saya. Kemana-mana di kantor pusat ya, misalnya di kantor pusat BUMN, itu yang dicari cuma saya, bukan pejabatnya. Kalau kunjungan ke Malang misalnya, mana Prapto? Kalau nggak ada, nah disitulah saya diperlukan, saya dicari. Ternyata saya cuma disuruh moto. Ya itulah karena foto saya menjadi terkenal. Luar biasa. Oke. Mas Prapto, oke mungkin tambah lagi nih. Dari foto ini, menurut Mas Prapto, achievement terbesarnya itu apa, Mas? Pertama ya, saya punya rasa kebanggaan sendiri ya dengan dunia foto ini. Saya bisa menyekolahkan anak saya sampai lulus dari sarjana. Itulah kebanggaan saya di dunia foto ini. Karena semua biaya anak saya kuliah dua-duanya loh Pak ya. Ya. Saya itu dari foto semua, murni dari foto. Itu yang saya merasa bangga menjadi seorang fotografer yang bisa menghasilkan karya, dan foto itu bisa dijual ternyata. Diapresiasi orang banyak. Diapresiasi orang banyak. Dan saya itu pernah Pak ya, juara berturut-turut. Itu 2 kali dapat sepeda motor. Waktu itu saya ingin membelikan anak saya sepeda motor, tapi saya nggak punya uang. Saya ikutlah salah satu lomba foto perusahaan dan saya mendapatkan sepeda Beat. Alhamdulillah Pak, itu niat saya. Saya sudah janji nanti saya belikan sepeda motor, tapi lewat foto. Anak saya bismillah mudah-mudahan dapat ya, gitu aja. Terus yang kedua, saya ingin beli mobil, tapi kurang. Saya ingin lomba foto ini saya mendapat juara pertama. Alhamdulillah saya dapat sepeda motor CBR waktu itu. CBR. Ya, dan pas untuk beli mobil. Meskipun lah mobil itu second. Dalam perjalanan menjadi fotografer ini ya, yang sekarang ya kita akuin Mas Prapto salah satu lah yang bagus. Nah, apakah dalam perjalanan itu ada tantangan-tantangan dalam berproses? Tantangan itu banyak Pak. Misalnya ya, kita dihina, dibully sama, istilahnya kalau menurut saya itu bukan pesaing saya, tapi dia merasa menganggap kamu itu pesaing saya. Tapi saya nggak punya rasa kamu pesaing saya, bukan. Saya pernah diolok, dia fotomu kayak apa, dan kamu seorang gini aja menjadi tukang foto, istilahnya fotografer ya. Tapi saya tunjukkan kalau saya bisa, dan saya harus punya ide sendiri tanpa harus menyontek orang lain. Kita boleh menyontek orang lain, tapi jangan sampai sama, itu aja. Intinya gitu. Kita boleh nyontoh orang lain, ide dari orang lain, tapi jangan sampai sama. Yang kita tunjukkan pesannya itu jangan sampai sama. Itu aja lah. Ya, jadi jangan menyerah walaupun dihina orang atau diremehkan ya. Ya. Itu kuncinya kayaknya nih Mas. Ini yang tetap semangat dan optimis. Optimis dan semangat. Oke Mas Prapto, mungkin yang terakhir nih, pesan-pesan Mas Prapto buat kita anak-anak bangsa ini apa kira Mas? Pesan saya, kita itu harus selalu mempunyai rasa optimis dan selalu rasa ingin maju. Dan kita ingin memajukan bangsa kita melalui dunia foto. Misalnya kita membuat suatu karya yang akan lebih dikenal di lingkungan bangsa yang lain atau khususnya bangsa Indonesia. Berarti kita harus bisa membangun negara ini lewat dunia fotografi yang akan kita tampilkan. Terima kasih Mas Prapto. Sukses selalu, terus berkarya. Amin. Negara ini kuat karena masih banyak orang-orang baik. Negara ini masih berdiri karena banyak orang-orang yang berbuat untuk sesama. Masih banyak orang-orang idealis dengan niat tulus yang dengan keahlian dan jangkauan tangannya ikhlas berbuat untuk orang-orang di sekitarnya, untuk rakyat luas, untuk kemajuan bangsa. Ia terus berbuat dan melangkah walaupun mungkin jauh dari media, tidak diberitakan dan menempuh jalan sepi. Suprapto adalah salah satunya. Ia dengan keterbatasannya berjuang, berusaha untuk membangun bangsa melalui fotografi. Sobat Bangkit Anak Bangsa, ayo kita berlomba, berbuat yang kita bisa untuk menjadi pilar penyangga ketahanan negeri kita.